Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera great people sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali untuk great people di acara webinar Great Connect pada hari ini, di hari Rabu 12 Februari 2025. Semoga great people dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, saya Chandra, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Sekali lagi kami sangat senang gitu ya dengan antusiasme dari Great People untuk bisa kembali bergabung lagi nih di salah satu sesi dari webinar series Great Day Connect. Dan kebetulan di siang hari ini kita membahas suatu topik yang cukup berbeda daripada topik-topik kita sebelumnya, di mana kita bahas terkait dengan maximizing financial efficiency with integrated systems, insights from Fobis, begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang di siang hari ini kita bermitra dengan salah satu perusahaan startup yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sempat dengar, yaitu Fobis begitu ya Bapak Ibu, sebagai salah satu penyedia software untuk accounting. Dan kebetulan di siang hari ini kita akan share gitu ya terkait dengan bagaimana sih pemanfaatan sistem atau software akuntansi ini dalam membantu rekan-rekan HR dan finance gitu ya dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Tentunya bersama narasumber kita siang hari ini ada Mas Rizky Anugrah Putra selaku account manager dari Fobis. Tapi sebelum saya menyapa dan memperkenalkan terkait dengan Mas Rizky, begitu ya, saya izin untuk membacakan rangkaian acara kita di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, acara akan diawali dengan opening dari moderator, kemudian nanti akan ada perkenalan singkat begitu ya dari Grade HR seperti biasa. Kemudian nanti saya akan memperkenalkan terkait dengan speaker kita pada siang hari ini, dilanjutkan presentasi dari Mas Rizky selaku speaker narasumber kita. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui sesi Q&A. Dan nanti juga akan ada sesi khusus yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Fobis. Dan kemudian nanti akan kita akhiri dengan pembagian giveaway dan juga closing, begitu Bapak Ibu. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut, atau mungkin ingin memulai diskusi gitu ya, memantik diskusi dengan narasumber kita pada siang hari ini, kami persilahkan Bapak Ibu untuk memanfaatkan fitur Q&A di Zoom Meeting, Zoom Webinar Bapak Ibu masing-masing. Silahkan klik gitu ya di bagian bawah ada tertulis Q&A, Bapak Ibu klik di sana tombolnya, kemudian silahkan ajukan pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin Bapak Ibu konfirmasi lebih lanjut kepada narasumber kita di siang hari ini. Begitu. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini akan kami kumpulkan gitu ya, penanya-penanya tersebut, kemudian akan kami umumkan di akhir siapa dari penanya-penanya tersebut yang kemudian beruntung untuk mendapatkan hadiah voucher e-wallet dari Greedy HR. Begitu Bapak Ibu. Baik, seperti biasa juga di setiap webinar Greedy Connect kami akan selalu membagikan e-certificate kepada Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini begitu ya. Nah, syaratnya cukup gampang Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu hanya perlu follow Instagram @greedyhr_id dan @fobis.io begitu. Kemudian untuk yang kedua ini sifatnya opsional, Bapak Ibu bisa membuat gitu ya capture webinar kita di siang hari ini, kemudian Bapak Ibu unggah di Instagram Story masing-masing beserta kesan-pesan, caption semenarik mungkin terkait dengan jalannya webinar kita pada siang hari ini. Jangan lupa juga untuk mention sekali lagi @gradehr_id dan @fobis.io. Dan mohon diperhatikan juga Bapak Ibu untuk akun Instagramnya jangan di private gitu ya, harus di public agar memudahkan pengecekan dari tim 3D HR. Dan terakhir nanti kami akan menyediakan formulir survei untuk Bapak Ibu isi terkait dengan kepuasan, kemudian apa yang Bapak Ibu harapkan dari next webinar, dan dari survei tersebut yang juga akan menjadi acuan kita gitu ya untuk mengirimkan e-certificate kepada Bapak Ibu masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Baik,
Kemudian saya akan memperkenalkan sekarang Bapak Ibu terkait dengan Grade HR. Jadi Bapak Ibu, Grade HR merupakan aplikasi HR untuk proses payroll dan HR yang terintegrasi, di mana Grade HR ini menyediakan solusi modern dan sederhana untuk membantu tugas dari Bapak Ibu HR profesional gitu ya, di perusahaan manapun terkait dengan urusan penggajian, perhitungan pajak, data kehadiran, pengajuan cuti, reimbursement, dan beragam keperluan-keperluan dari teman-teman HR. Grade HR telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dan didukung oleh lebih dari 400 tim support Bapak Ibu sekarang. Dan saat ini Grade HR telah dipercaya oleh lebih dari 4.000 perusahaan di kawasan Asia Pasifik dan memiliki lebih dari 1 juta pengguna aktif begitu Bapak Ibu. Nah, berikut adalah fitur-fitur utama gitu ya Bapak Ibu dari Grade HR. Kemudian kita simak juga ada fitur-fitur lainnya yang ditawarkan oleh Grade HR dan berikut juga ada gambaran dari klien-klien Grade HR. Kami bagi menjadi beberapa segmen gitu ya, ada yang dari finance, F&B, hospitality, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, berikutnya mari kita sama-sama saksikan video singkat company profile untuk mengenal lebih lebih lanjut terkait dengan Grade HR. Pekerjaan HR jadi lebih mudah dengan Grid DHR. Kelola data karyawan dan otomasi payroll dalam satu sistem. Grid DHR dilengkapi dengan berbagai fitur yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal, karena Grid DHR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat di-download dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur Workflow Approval. Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat. Atur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance. Proses rekrutmen lebih efisien dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Grid DHR, do something great every day. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi perkenalan singkat mengenai Grade HR. Dan sebagai tambahan, saya punya informasi menarik dan spesial untuk Great People semua yang hadir di webinar kita pada siang hari ini. Di awal tahun 2025 ini, Bapak Ibu, Grade HR menghadirkan promo terbombastis yang jangan sampai dilewatkan. Melalui promo New Year Deals, kami menawarkan diskon hingga 25%, Bapak Ibu, berlaku khusus untuk perusahaan dengan jumlah minimum 100 karyawan. Perlu diingat juga Bapak Ibu, penawaran ini memiliki waktu dan kuota yang terbatas. Jadi jangan sampai di-skip begitu saja ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan karena memang di hari ini kita sedang ada webinar Great Day Connect gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu informasi lebih lanjut atau penjadwalan demo dari Great Day HR, silakan Bapak Ibu Great People bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0857 5535 3183 0857 5535 3183. Nanti akan kami tuliskan begitu ya Bapak Ibu di kolom chat gitu. Nah, baik Bapak Ibu, di tahun 2025 ini marilah kita semua beralih ke Grade HR sekarang juga. Do something great every day.
Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk mengundang narasumber kita, speaker kita pada siang hari ini. Tampaknya juga sudah hadir gitu ya di tengah-tengah kita bersama dari Fobis selaku account manager gitu ya, at Fobis. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Rizky Anugrah Putra yang pada siang hari ini akan share terkait dengan materi Maximizing Financial Efficiency with Integrated Systems. Selamat siang, Mas Rizky. Selamat siang juga Mas Chandra. Terima kasih saya sudah diizinkan bergabung di sesi webinar pada siang hari ini, Mas. Terima kasih kembali Mas Rizky dan teman-teman Fobis untuk kesediaannya gitu ya menjadi webinar, menjadi pembicara di webinar kita pada siang hari ini. Dan tentunya di topik kita siang hari ini nih Mas Rizky, ini benar-benar topik yang brand new gitu ya, belum pernah kita bahas sebelumnya. Kita mengangkat terkait dengan finance nih, lebih spesifiknya gitu ya, dan bagaimana software seperti Fobis ini bisa membantu rekan-rekan dari HR dan juga finance begitu Mas Rizky. Anyway, Mas Rizky, kalau boleh tahu sekarang lagi posisi di mana nih? Mungkin great people sekalian juga penasaran gitu ya. Fobis ini kantornya ada di mana nih? Dan Mas Rizky sekarang lagi ada di mana gitu? Oke, baik. Untuk kantor kami sendiri itu berada di Semarang ya Mas ya. Berada di Jalan MP Haryono nomor 577 Kota Semarang untuk kantor pusatnya. Sedangkan kalau saya sendiri itu berdomisili di Kota Malang. Jadi mungkin di sini di antara 22 partisipan mungkin ya yang berada di Kota Malang dan ingin nantinya secara langsung bertemu atau bertanya secara langsung sangat diperbolehkan sih Mas Chandra. Siap-siap Mas Rizky ya. Buat Bapak Ibu sekali lagi dari partisipan yang hadir, barangkali setelah mendengar materi dari Mas Rizky kemudian merasa insightful dan kayaknya kita butuh nih software seperti Fobis. Bisa Bapak Ibu menghubungi Mas Rizky langsung atau nanti bisa on-site meeting langsung gitu ya Mas Rizky. Tuh. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi saya serahkan waktu selama kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan untuk Mas Rizky menyampaikan presentasi materi kita di siang hari ini. Monggo, silakan Mas Rizky. Oke, baik terima kasih Mas Chandra. Atas waktunya saya izin terlebih dahulu untuk share screen ya. Ya, silakan. Oke, untuk share screen-nya sudah terlihat ya di sini rekan-rekan ya. Biasa dipanggil apa Mas? Great people gitu ya. Great people, betul. Oke, oke. Di sini great people bisa untuk ini nggak Mas? Sorry, berinteraksi secara langsung atau seperti apa? Bisa nggak ya? Kira-kira mereka? Interaksinya lewat Q&A, tapi kalau misalkan memang ada yang ingin on cam dan on mic Hmm. bisa Mas Rizky, nanti akan saya bantu invite untuk jadi panelis gitu. Oke, oke. Jadi Baik. manual. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu Mas Chandra. Oke, mungkin eh, mungkin teman-teman di sini sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya adalah tadi tidak sudah diperkenalkan oleh Mas Chandra. Saya adalah Rizky Anugrah Putra sebagai Account Manager di Popis dan saya berdomisili di Kota Malang. Jadi untuk Bapak Ibu Great People sekalian yang sudah hadir di sesi webinar ini dapat bertanya secara langsung terkait dengan apa itu hobis, kemudian seperti apa sih hobis itu untuk UMKM, mungkin khusus untuk UMKM atau hanya untuk UMKM atau untuk middle class atau sampai dengan leveling yang paling atas seperti itu atau manufacturer apakah bisa menggunakan dari hobis itu sendiri nanti bisa kita adakan sesi tanya jawabnya seperti itu. Dan sebelumnya untuk rekan-rekan dari Great People boleh nggak ini diisi dulu untuk di kolom chatnya ya. Nah, ini dari mana saja nih? Saya pengen tahu nih dari rekan-rekan sekalian 22 partisipan. Ini dari mana saja? Mungkin bisa dibantu ya untuk chat dari mana saja. Nah, mungkin bisa disebutkan nama dan juga domisilinya. Ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur kolom chat gitu ya Ya, untuk berinteraksi nih. Nah, Oke. ini ada Mbak Aisyah Mbak dari Aisyah Jawa dari Tengah. Jateng. Oke, salam kenal Mbak Aisyah ya. Terus ada siapa lagi nih di sini nih?
sepertinya pada malu-malu ya Mas Chandra ya. Bapak dan Ibu sekalian. Wah, ini ada Bang Dodi Betul. dari Jakarta Budi dari Jakarta. Timur, ada Bapak Reza dari Surabaya. Wah, kita dekat Pak. Sama-sama Jawa Ya, Timur nih Pak. Pak Reza ya. satu kampung sama saya malahan ini, Oh, Surabaya, Pak oh Reza. Mas Chandra juga ini ya Surabaya Iya, ya. saya Surabaya. Sama Kita Medok berarti ya Mas masih kita ya. ini Mas, masih ada darah-darah Jawa Timur gitu ya. Betul, betul. Oke, dari Tanti dari Jakarta. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan Festival atas partisipasinya. Tadi sudah menjawab ya pertanyaan saya dari mana saja domisili dan beserta namanya. Terima kasih atas antusiasmenya. Oke, perkenalkan saya adalah Rizky. Di sini saya perkenalkan lagi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan oke, bagaimana cara memaksimalkan efisiensi keuangan dengan sistem yang terintegrasi seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sistem akuntansi yang efisien bisa meningkatkan pengelolaan keuangan perusahaan Anda dan juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Seperti itu dan mungkin bisa langsung saja ya kita mulai untuk sesi webinarnya pada siang hari ini. Saya akan menjelaskan terkait dengan yang pertama adalah bagaimana cara kita meningkatkan efisiensi finansial dengan sistem akuntansi seperti itu ya. Jadi di dalam dunia bisnis yang kompetitif ini, penerapan sistem akuntansi yang efisien menjadi kunci utama untuk bisa memaksimalkan efisiensi finansial dan juga bisa meningkatkan probabilitas perusahaan. Nah, kenapa Mas seperti itu? Atau apa sih yang dimaksud dengan efisiensi? Kok dari awal judulnya sudah efisiensi, efisiensi. Apa sih sebenarnya efisiensi keuangan itu? Nah, jadi efisiensi keuangan itu adalah penggunaan sumber daya keuangan secara optimal untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir dari kerugian atau pemborosan. Jadinya, dan di sini kita akan menjelaskan terkait dengan definisi dan pentingnya sistem akuntansi itu. Yang pertama, definisi dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini mencakup langkah-langkah pencatatan, kemudian pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis. Dan tidak hanya itu juga, juga di sini dengan adanya sistem akuntansi juga bisa untuk proses pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara teratur dan memastikan semua data itu tercatat dengan akurat. Dan tentunya dengan memastikan semua data tercatat dengan akurat, bisa mengklasifikasikan transaksi keuangan tersebut untuk memudahkan analisis dan pelaporan serta bisa untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dan pelaporan keuangan juga bisa disusun dengan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan posisi keuangan saat ini seperti apa, apakah surplus ataukah bahkan minus, dan bisa memberikan hasil operasi perusahaan apa yang akan langkah apa yang akan dilakukan sehingga dari dalam pelaporan keuangan itu terjadi minus, dan apa yang akan dilakukan juga ketika uh, kondisi perusahaan itu surplus. Nah, dengan adanya sistem akuntansi ini juga bisa membantu dari para grade people sekalian yang ada di sini untuk mengambil keputusan yang terbaik di dalam perusahaannya. Seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih yang terjadi atau masalah apa sih yang terjadi jika belum menerapkan pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem. Yang pertama adalah kurangnya pencatatan dokumentasi yang baik. Selanjutnya, berpotensi terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Kemudian, sulitnya untuk melakukan pelacakan riwayat transaksi. Loh, memang sesusah apa sih, Mas? Kan sebenarnya bisa aja saya membuat transaksi. Betul.
para Bapak Ibu sekalian, betul. Di sini bisa saja melakukan atau melakukan pelacakan riwayat transaksi. Tetapi apabila data tersebut hilang ataupun rusak, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan pelacakan transaksi jika masih menggunakan sistem secara manual? Di mana yang saya maksud manual ini adalah seperti contoh menggunakan Excel, menggunakan Google Sheet, sangat rawan sekali terjadi kesulitan ataupun kesalahan. Yang pertama, ketika laptop rusak, tidak bisa melihat transaksi yang lalu. Kemudian jika laptop ada error dan segala macamnya. Nah, langkah-langkah yang seperti itu bisa menyulitkan untuk Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pelacakan riwayat transaksi. Dan selanjutnya adalah kesulitan dalam pengambilan putusan berbasis data. Data yang dimaksud di sini seperti apa sih, Mas? Jadi data yang saya maksud adalah terkait dengan data laporan keuangan laba rugi ya, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam laporan laba rugi itu kita bisa melihat besar mana nih antara laba atau rugi, pengeluaran atau pendapatan yang kita dapatkan. Dan kemudian beban operasional apa yang cukup membengkak, yang kira-kira mungkin bisa kita press atau bisa kita kurangi untuk bisa secara operasional dia berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, dengan adanya laporan-laporan keuangan tadi, baik itu neraca arus kas, kemudian juga buku besar, jurnal, bahkan sampai dengan laporan laba rugi, itu memudahkan kita dalam melakukan pengambilan keputusan. Oke, paling contohnya adalah di bulan Januari kemarin kita mengalami kerugian sebesar misalkan 50 juta. Nah, kemudian di bulan Februari langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa menutup kerugian 50 juta? Contoh, misalkan menekan dari biaya operasional. Kemudian yang kedua, otomatis adalah kita harus menjual lebih banyak lagi produk yang kita jual saat ini. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya, yang paling terakhir adalah kesulitan dalam pelaporan keuangan. Tentunya saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian, para great people juga sudah tahu bahwa di pajak sekarang sudah menggunakan yang namanya Cortex ya. Nah, di dalam pelaporan itu, di dalam pelaporan Cortex itu menyangkut beberapa laporan data seperti yang diminta biasanya adalah arus kas, kemudian laba rugi, kemudian transaksinya seperti apa. Nah, apabila kita tidak menyiapkan laporan keuangan secara rinci, bagaimana cara kita untuk bisa mengisi atau membayar pajak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Direktorat Pajak itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Nah, tetapi jangan khawatir dengan adanya kita bisa bilang setiap masalah pasti tentunya kita ada solusi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan hanya kita diberikan masalah tanpa kita memberikan solusi. Nah, solusinya itu seperti apa sih? Atau manfaat dari sistem akuntansi itu apa saja? Yang pertama, otomasi pencatatan keuangan. Kemudian dengan otomatisasi pencatatan keuangan, yang kedua adalah tentunya kita memberikan efisiensi waktu. Karena apa? Semua sistem yang akan mengerjakan seperti itu. Dan selanjutnya meningkatkan akurasi dari laporan keuangan. Karena eh, betul, memang kalau kita bilang ya, antara berapa persen sih Mas teknologi dengan manusia itu untuk tingkat akurasinya, saya ini menjawab eh, bahwa teknologi ini tidak sepatutnya 100% ya Bapak Ibu ya. Tapi yang bisa kami informasikan itu secara tingkat akurasi kalau kita bandingkan dengan manusia memang jauh lebih akurasinya lebih tinggi seperti itu. Bisa saja ketika manusia ini kan kadang ada waktu-waktu mereka capek, ada waktu mereka lelah seperti itu ya, dan kemudian mereka mengerjakan laporan keuangan bisa saja terjadinya namanya human error. Sedangkan dengan adanya sistem itu untuk
meminimalisir dari human error itu sendiri seperti itu. Jadi bisa meningkatkan akurasi dari sisi laporannya. Dan setelah meningkatkan sisi laporan keuangan, kemudian juga bisa untuk kemudahan akses data. Jadi para great people sekalian, dengan memanfaatkan sistem akuntansi ini, para great people bisa di mana saja dan kapan saja untuk mengakses data laporan keuangan. Misal Bapak dan Ibu sekalian sedang berpergian keluar kota, berdinas, ada dinas keluar kota, kemudian membutuhkan laporan keuangan, biasanya Bapak dan Ibu sekalian meminta nih ke tim finance, misalkan seperti itu. Tim finance, tolong saya minta untuk laporan keuangan secara cepat. Nah, mereka bisa, kadang tidak. Nah, dari hal itu, dengan memanfaatkan sistem akuntansi ini, Bapak dan Ibu itu tidak perlu lagi nih harus ke tim finance untuk ngecek. Bisa dari bisa dari handphone, gadget ya, handphone, tablet, bahkan dengan laptop Bapak Ibu sendiri, tinggal masuk ke dalam sistem, langsung akan terbuat yang namanya laporan keuangan seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan transparansi data. Nah, ini mungkin yang paling sangat yang diinginkan ya oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan transparansi data. Jadi dengan adanya sistem akuntansi yang canggih ini meminimalisir terjadinya kecurangan terkait dengan transparansi data keuangan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya juga di sini terkait dengan peran teknologi dalam keuangan, ini juga penting, di mana saya sampaikan bahwa penggunaan software akuntansi modern seperti ERP ini bisa membantu mengintegrasi dan mengefisiensi waktu dalam pencatatan atau proses pelaporan akuntansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian diadopsi juga dengan teknologi cloud sehingga memungkinkan akses data yang fleksibel dan efisien dari berbagai lokasi. Dan tentunya dengan kita sudah ada sistem cloud seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin di sini Bapak Ibu sekalian pasti akan bertanya bagaimana sih Mas dengan keamanan data. Tentunya saat ini yang mungkin sedang digadang-gadang ya terkait dengan keamanan data. Saya bisa mengatakan ini sama halnya ya Bapak Ibu. Di dalam pencatatan keuangan ini bisa sama halnya dengan Bapak Ibu sekalian kalau saya analogikan. Itu mempercayakan uang kepada di suatu bank tertentu misalkan ya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa mempercayakan contoh ada aset sebesar 100 juta kemudian Bapak Ibu masukkan ke dalam bank. Bagaimana Bapak dan Ibu menjamin terkait dengan keamanan uang tersebut? Tentunya dari pihak bank itu sudah ada langkah-langkah strategis ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang namanya SLA atau Service Level Agreement. Nah, di semua platform teknologi itu sudah melakukan hal itu. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir terkait dengan keamanan data, karena sudah ada service level agreement yang telah ditentukan dari masing-masing platform itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan analitik data untuk prediksi. Analitik data prediksi ini mendukung pemahaman tren keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Saat ini, kalau saya informasikan, untuk beberapa program atau software akuntansi modern saat ini telah bekerja sama dengan sistem AI ya, Artificial Intelligence, di mana untuk Artificial Intelligence ini bisa turut membantu untuk pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu saat ini sudah juga mulai digalakan dari berbagai macam software akuntansi modern seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya terkait dengan ini akan saya contohkan untuk keberhasilan perusahaan ya. Ini saya analogikan atau saya simulasikan. Yang pertama,
adalah mereka bisa mengefisiensi finansial sebesar 30% setelah menggunakan sistem akuntansi. Kemudian pengurangan waktu proses. Jadi pengurangan ini adalah terkait dengan memasukkan proses data ya. Dari misalkan contoh saya ambil adalah perusahaan retail seperti itu. Jadi ketika kita membeli barang dari supplier, kemudian kita masukkan ke dalam sistem, itu akan mengurangi waktu proses terkait dengan stok barang seperti itu. Jadi dengan adanya kita memasukkan data dari supplier terkait dengan pembelian, itu secara otomatis juga sistem akuntansi sudah menyiapkan terkait dengan stoknya. Jadi tidak perlu menghitung satu-satu stok berapa, apakah sudah betul dan segala macamnya. Tidak perlu lagi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini sudah dibantu. Dan ketika ada barang yang terjual dan kita akan melihat juga berapa sih stoknya. Kadang-kadang kala itu memang agak susah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita punya usaha retail misalkan toko, itu kita agak kesulitan untuk melihat stok terakhir. Sekarang sisa berapa sih? Apa yang harus saya beli? Barang-barang item apa saja yang harus kita beli. Nah, di dalam sistem akuntansi itu sendiri sudah membantu Bapak Ibu sekalian dalam melihat stok-stok apa saja yang harus dibeli. Contohnya adalah seperti itu untuk pengurangan dari proses pengelolaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan akurasi data. Dengan menggunakan sistem, tentunya ada peningkatan akurasi data. Karena apa? Karena dari teknologi juga dari manusia, tidak hanya dari satu sisi saja, tapi akan ada dua, yaitu dari manusia dan juga dari sisi teknologi, sehingga akan mengurangi kesalahan dalam pelaporan keuangan, dalam pencatatan pelaporan keuangannya. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita membandingkan analisis untuk menunjukkan perbandingan efisiensi sebelum dan sesudah menggunakan sistem. Sebelumnya seperti apa? Mereka ada kesulitan apa? Pain point-nya apa? Kebanyakan untuk yang belum menggunakan pain point yang sering saya ketika saya tanya ya, kepada beberapa klien saya, yang pertama adalah mereka kesulitan dalam hal untuk laporan laba rugi. Kemudian ada juga nih untuk yang usaha konveksi contohnya, mereka kesulitan dalam melakukan pencatatan proses produksi, di mana di dalam proses produksi itu tentu ada juga yang namanya biaya operasional. Mereka agak kesulitan dalam menentukan biaya operasionalnya. Dan juga kadangkala mereka kesulitan dalam menghitung HPP. Dan juga ada juga yang mereka kesulitan dalam melakukan riwayat transaksi. Karena selama ini kebanyakan ya yang saya contohkan, Mas saya biasanya menggunakan nota tulis, masih manual. Oh, baik. Terus kemudian saya sering tanya, bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan ada klien ataupun customer Bapak Ibu yang ingin retur, tapi ternyata barang notanya tidak ada. Nah, itu juga kadang-kala menjadi suatu kesulitan ya Bapak Ibu ya. Kalau memang harus menyimpan berak-rak lah istilahnya ya. Kalau saya bilang berak-rak untuk nota penjualannya. Nah, dengan adanya sistem akuntansi ini, itu yang pertama adalah secara efisiensi, kemudian juga mempermudah dari sisi klien kami ataupun memang sisi-sisi perusahaan itu untuk melakukan pencatatan akuntansinya seperti itu. Dan selanjutnya tentu seperti yang selalu saya ucapkan adalah terkait dengan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Kenapa sih Mas harus dibahas dulu dari beras terus terkait dengan pengambilan keputusan? Memang dalam sistem akuntansi itu pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya adalah Bapak Ibu sekalian terkait dengan eh, apa kita harus tahu dalam 1 sampai dengan 3 bulan ini kita sudah seperti apa, sudah growth-nya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, pertumbuhannya secara biasa, cepat, ataupun bahkan dengan standar-standar saja. Nah,
kalau kita tidak punya yang namanya sistem, itu kita akan kesulitan untuk menentukan tingkatan kita sudah di mana saat ini sebuah perusahaan itu. Apakah masih di bawah, ataukah sudah di level middle, bahkan atau sampai sudah level atas seperti itu. Nah, dengan adanya kita berbasis data, kita tahu menentukan, oh saat ini saya sudah ada di kelas middle. Bagaimana cara saya untuk bisa ke kelas atas? Apa yang harus aku lakukan? Nah, hal-hal semacam itu, Bapak Ibu sekalian, itu bisa dilakukan untuk menentukan keputusan mana yang lebih tepat dan juga yang lebih cepat seperti itu. Dan selanjutnya adalah terkait dengan ini analogi untuk perusahaan B. Nah, di analogi perusahaan B ini ada untuk penghematan biaya operasional. Tentunya dengan kita menggunakan sistem itu akan menghemat biaya operasional sebesar 25% yang telah dilakukan oleh perusahaan B ini ya setelah mengimplementasikan. Loh, kok bisa Mas? Karena ini perbandingan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita merekrut sebuah orang finance itu tidak cukup satu atau dua atau bahkan tiga. Kita rata-ratakan saja untuk finance itu berapa gajinya. Dengan menggunakan sistem itu bisa bisa saja dalam satu sistem itu bisa untuk membayar atau uh, lebih tepatnya mengurangi 50% daripada kita membayar gaji dari tiga karyawan finance itu sendiri. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan transparansi laporan keuangan, itu bisa meningkatkan transparansi dan memudahkan para pemangku kepentingan untuk bisa memahami kondisi keuangannya. Nah, ini adalah contoh dari keberhasilan perusahaan B itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat untuk menganalisa ya. Jadi yang sebelumnya yang di sebelah kiri itu adalah sebelum menggunakan atau sebelum mengimplementasikan sistem akuntansi, perusahaan A itu hanya mencapai 40%. Dan setelah menggunakan atau sudah mengimplementasikan sistem akuntansi, itu peningkatan efisiensinya berada di 70%. Berarti sudah ada peningkatan sebesar 30%. Dan sedangkan untuk perusahaan B, di mana dia startingnya sebelum menggunakan implementasi sistem keuangan, dia berada di 50%. Dan setelah menggunakan sistem akuntansi, dia berada di angka 75%. Sehingga ada perbedaan sebesar 25% perbandingan sebelum dan sesudah mengimplementasikan dari sistem akuntansi itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan terkait dengan langkah implementasinya. Kalau tadi kita di awal sudah uh, saya sudah menjelaskan terkait dengan pain point ataupun masalahnya, kemudian saya juga sudah menjelaskan manfaatnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan langkah apa yang harus diambil atau langkah implementasi seperti apa yang akan diambil. Yang pertama, proaktif, yaitu untuk bisa menerapkan sistem akuntansi yang canggih dan memanfaatkan sistem akuntansi yang canggih. Saat ini cukup banyak sekali untuk sistem akuntansi Bapak Ibu sekalian. Mungkin salah satunya itu adalah kami, yaitu Popis. Tapi di luar sana juga cukup banyak ya untuk sistem akuntansi. Ini bisa untuk membantu meningkatkan akurasi dan juga transparansi terkait dengan laporan keuangan. Dan selanjutnya yang paling penting adalah memberikan pelatihan untuk memastikan semua anggota itu bisa memahami sistem baru. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelatihan ini di beberapa sistem akuntansi ada yang namanya itu nanti onboarding training di mana mereka akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara penggunaannya. Kemudian juga kalau dari sisi kami, dari Popis itu sendiri, kami ada yang namanya onboarding dan juga ada untuk support.
di mana 24/7 apabila memang ada kendala terkait dengan penggunaan dan segala macamnya, itu nanti bisa kami bantukan seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Dan selanjutnya terkait dengan investasi teknologi. Loh, kenapa Mas investasi teknologi akuntansi itu bisa memberikan keuntungan jangka panjang? Karena seperti ini Bapak Ibu sekalian, dengan Bapak Ibu sekalian sudah membeli sistem akuntansi, contoh misalkan berlangganan dalam 1 tahun, itu Bapak Ibu sekalian itu tidak perlu khawatir terkait dengan nantinya seperti apa, apakah ada saya harus bayar membeli untuk software apa, membeli untuk datanya, atau saya membeli untuk servernya dan segala macamnya, itu tidak perlu lagi. Keuntungan Bapak Ibu sekalian untuk membeli ataupun berlangganan dari sistem akuntansi. Yang pertama adalah dari setiap sistem akuntansi itu pasti tentu ada yang namanya update. Kemudian terkait data. Bagaimana data saya? Data Bapak Ibu sekalian, kalau contoh misalkan besar ya, saya anggap misalkan 2 tera, contoh ini 2 tera. Nah, kalau kita bandingkan, saya biasanya itu kalau di laptop itu memorinya 1 tera kurang Mas untuk sistem atau untuk menginput laporan akuntansi secara offline, misalkan seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak harus membeli lagi karena di berbagai macam sistem akuntansi itu sudah menjadi satu layanan dari semuanya, sudah mencakup satu layanan seperti itu. Jadi ini istilahnya bisa dikatakan sebagai investasi jangka panjang untuk sebuah perusahaan seperti itu. Dan yang terakhir, setelah kita membahas terkait dengan manfaat, terus kemudian investasi, penerapannya, kemudian juga pelatihan, yang paling terutama yang paling penting itu adalah terakhir, yaitu terkait dengan monitoring dan evaluasi secara berkala. Bapak dan Ibu sekalian harus wajib melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terkait dengan penerapan sistem akuntansi untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu sekalian, people, di dalam software akuntansi ini memang ada AI. Jadi kembali lagi, AI tidak bisa 100% itu eh, langsung diterapkan di berbagai macam sektor. Tentunya ada beberapa sektor-sektor tertentu yang membutuhkan analisis secara lebih lanjut seperti itu. Nah, dengan adanya kita evaluasi dan monitoring ini, harapannya supaya dengan adanya menggunakan sistem ini lebih eh, mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga lebih untuk rekan-rekan sekalian supaya perusahaan ini lebih baik lagi. Kita tahu nih dalam 1 sampai dengan 3 tahun itu kita akan seperti apa. Kalau ini paling contohnya yang sering saya lakukan adalah ketika saya webinar ya secara offline itu biasanya, Mas, kenapa sih kok pakai sistem aman? Apa sih gunanya sistem itu? Yang pertama, jika ini saya utarakan adalah untuk UMKM ya, para Bapak dan Ibu sekalian. Para UMKM ini kan memang rata-rata mereka jarang ya, atau belum mengenal apa itu sistem akuntansi. Nah, ini saya selalu tekankan harus eh, baik itu menggunakan sistem atau mereka mulai dengan cara melakukan pencatatan secara manual, baik itu menggunakan Excel ataupun menggunakan Google Sheet. Kenapa? Yang paling penting adalah untuk UMKM ini ketika dia mengajukan pinjaman ke bank. Tentu dari pihak bank juga bertanya bagaimana keadaan usahanya, berapakah omset bulanannya, stabil atau tidak usaha tersebut. Kira-kira dengan pinjaman sekian selama sekian tahun, apakah
si si peminjam ini bisa melakukan pembayaran. Nah, kalau kita sudah membuat namanya sistem atau kita sudah melakukan pencatatan, itu bisa menjadi poin penting untuk lebih meningkatkan akurasi dari kita meminjam ke bank itu sendiri. Bahkan kalau contoh kita mempunyai investor ya, investor pasti akan bertanya hal yang sama. Seperti apa keadaannya, BEP-nya berapa lama, kemudian nanti prosesnya seperti apa. Saya ingin tahu lengkap keuangannya seperti apa dan segala macamnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan basic dari investor. Nah, maka dari itu memang kita harus mulai melakukan langkah implementasi sistem akuntansi itu. Dan saya berharap untuk Bapak dan Ibu sekalian saat ini yang partisipasi di sesi webinar pada siang hari ini bisa menerapkan sistem akuntansi efisien di tahun 2025. Tidak ada salahnya atau tidak ada kata telat Bapak Ibu sekalian untuk memulai kembali melakukan pencatatan. Optimalkan keuangan bisnis Bapak Ibu secara tepat dan juga secara cepat ya untuk keberhasilan di perusahaan yang lebih baik lagi di tahun 2026. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin akan saya kembalikan kepada moderator Mas Chandra untuk bisa kita lakukan sesi Q&A gitu ya kali ini. Silakan Mas Chandra. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky untuk sharingnya terkait dengan materi kita di siang hari ini. Tadi penjelasan terkait gimana sih dunia akuntansi yang konvensional dulu, kemudian bagaimana lika-liku teman-teman di industri keuangan gitu ya, dan kemudian sejak adanya software akuntansi beralih secara digital, pemanfaatannya seperti apa, dan bahkan software akuntansi seperti Vobis pun juga bisa membantu mengefisienkan tugas-tugas dari rekan-rekan tim finance, begitu ya Bapak Ibu. Nah, anyway, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Kita masuk ke sesi Q&A. Kebetulan sudah hmm, ada 4 penanya gitu ya. 4 penanya. Mungkin saya izin Mas Rizky, Boleh? saya ambil dari pertanyaan yang dasar-dasar dulu, mungkin ya, baru nanti kita yang lebih teknikal. Ini pertama ada dari Mbak Aisyah dari Jawa Tengah. Izin bertanya, Mas Rizky, pencatatan keuangan usaha apakah harus dimulai di awal tahun? Dan bagaimana cara mengelola invoice? Begitu. Silakan, Mas Rizky. Oke, dari tadi Mbak Dari Ainur. Mbak Aisyah. Oh, Mbak Aisyah. Aisyah. Oke, Heeh. pencatatan keuangan itu apa harus dimulai di awal tahun dan bagaimana cara mengelola invoice? Oke, baik. Terima kasih Mbak Aisyah atas pertanyaannya. Sangat baik sekali untuk pertanyaannya. Oke, jadi untuk pencatatan keuangan itu sebenarnya lebih baik memang dilakukan di awal tahun. Tapi bagaimana Mas? Sekarang kan sudah Februari. Kalau saya mau melakukan pencatatan seperti apa? Tidak ada masalah, Mbak Aisyah. It's okay. Tapi yang mungkin saya tekankan di sini adalah terkait dengan cut off ya. Cut off ini dalam artian seperti apa? Jadi contoh Mbak Aisyah punya usaha laundry semacam itu ya misalkan. Nah, sekarang dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kemarin Mbak belum menggunakan sistem, sorry, dari tanggal 1 sampai 11. Nah, hari ini Mbak ingin mulai melakukan pencatatan secara bersistem seperti itu ya, mungkin baik itu dari uh, Google Sheet ataupun Excel. Nah, mulailah dari hari tanggal 12 ini Mbak. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 12 ini seperti apa? Itu nanti bisa digelondong istilahnya kalau kamu bilang. Jadi baik itu penjualan maupun pembelian dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Februari ini bisa dijadikan satu. Kemudian startingnya adalah di tanggal 12. Seperti itu. Dan bagaimana cara mengelola invoice?
Untuk tata cara pengelolaan invoice ini, Mbak Aisyah, itu bisa melalui yang pertama adalah dari sisi invoice penjualan ya. Nah, dari invoice penjualan itu kembali lagi saya bisa disesuaikan dari jenis usahanya. Yang pertama mungkin bisa dari untuk penjualan sendiri ada sistem untuk pesanan penjualan, kemudian juga ada pengiriman penjualan, bahkan sampai nanti ada proses untuk invoice-nya terkait dengan pembayaran seperti itu ya. Nah, jika Mbak Aisyah menerapkan hal ini, berarti Mbak Aisyah harus membuat 3 invoice seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kalau memang ingin simpelnya seperti apa sih Mas untuk mengelola invoice? Ya sudah, Mbak Aisyah cukup saja untuk dari pembelian dari supplier, kalau memang ada ya, baik itu nota ataupun dari supplier, itu bisa disimpan, bisa dicatatkan nomor invoice-nya berapa, kemudian pembeliannya apa saja, dengan nominal apa saja. Itu yang pertama. Tanggalnya juga jangan lupa. Nah, selanjutnya nantinya juga dari penjualan. Penjualan pun sama, Mbak Aisyah. Itu harus ada di misalkan menggunakan Excel ya. Tanggalnya berapa, nama nama yang beli siapa ya, kemudian itemnya apa saja. Seperti itu sih kira-kira Mbak Aisyah. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak Aisyah. Oke, thank you Mas Rizky untuk responnya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Mbak Aisyah tadi. Kita move Mas Rizky ke Boleh? pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Agus Mas Puri. Sistem Oke. akuntansi terintegrasi memungkinkan semua data keuangan terhubung dalam satu platform, menghilangkan redundant dan meningkatkan transparansi. Lantas, bagaimana sistem ini berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional di suatu perusahaan? Begitu, Mas Rizky. Silakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Agus Mas Rudi. Cukup baik pertanyaannya. Oke, bagaimana sistem ini berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional ketika semua data keuangan terhubung dalam satu platform untuk menghilangkan redundancy ya, dan meningkatkan transparansi. Nah, begini Pak Agus, mungkin saya akan analogikan. Uh, ini mungkin juga saya informasikan ya terkait dengan data keuangan ini tidak serta-merta terhubung dengan satu platform yang sama. Contoh, misalkan apakah itu akan terhubung dengan platform Cortex atau platform yang lain atau dengan bank secara langsung seperti itu tidak ya Pak Agus ya. Jadi di dalam sebuah sistem akuntansi ini hanya untuk pencatatan. Kalau untuk contoh, Bapak ingin mengetahui namanya uang saya di bank ada berapa, apakah bisa langsung terintegrasi dengan hal tersebut? Tidak. Tapi di dalam sistem akuntansi itu ada yang namanya rekonsiliasi bank, di mana itu nanti akan terkait dengan mutasi, itu bisa dimasukkan, sangat memungkinkan untuk bisa dimasukkan ke dalam sistem akuntansi seperti itu. Nah, untuk peran untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya seperti apa? Seperti yang tadi saya bilang, Pak, jika perusahaan Bapak itu mempunyai, anggaplah tim finance sebanyak 10 misalkan, dengan adanya sistem akuntansi itu cukup, Pak Agus, itu cukup mungkin 1 sampai dengan 2 orang saja mengoperasikan sistem akuntansi. Bisa dikatakan memang menggantikan ya Pak ya, menggantikan satu sistem itu bisa menggantikan cukup dengan 1 sampai dengan 2 orang saja, sehingga efisiensi operasional perusahaan bisa dialokasikan kepada hal yang lain Pak. Kira-kira seperti itu. Memang agak sedikit kejam kali ya Mas ya saat ini ya, kalau kita bilang ya Mas ya. Karena memang teknologi mau tidak mau ya, lambat laun orang-orang akan bisa tergantikan dengan teknologi. Betul. Memang agak kejam sih. Betul. Kalau misalkan kita ngobrol terkait dengan teknologi seperti software akuntansi Popis ini ya, Mas Ya, Rizky. Terus sebenarnya tugas-tugas keuangan apa aja sih yang bisa diotomatisasi dalam satu platform tersebut gitu. Dan mungkin sekiranya ke depannya nanti ya.
untuk pembaruan-pembaruan software akuntansi seperti Vobis ini akan mengarah ke mana gitu? Kira-kira fitur-fitur apa lagi sih yang akan diakomodir untuk bisa membantu pekerjaan dari rekan-rekan finance gitu, Mas Rizky? Oke, baik. Terima kasih Mas Chandra. Eh, Mungkin standar ya Mas Chandra ya, yaitu terkait dengan pencatatan pembelian, kemudian juga pencatatan penjualan, bahkan juga terkait dengan kalau memang ada pencatatan produksi seperti yang saya bilang tadi, saya contohkan di sini adalah untuk konveksi misalkan ya, di mana dia ada untuk dari proses bahan baku sampai dengan proses bahan jadi, di dalamnya itu ada biaya operasional, itu semua bisa kita catatkan. Dan secara otomatis itu akan nantinya keluar sebagai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nantinya bisa digunakan untuk apa saja ketika kita melakukan pembayaran ataupun pencatatan di Cortex. Saat ini kan di pajak wajib ya wajib ya untuk perusahaan melaporkan omset dia, kekayaan dia berapa. Nah, di dalam sistem itu sudah secara otomatis akan langsung terbuat. Jadi tim finance tidak perlu lagi nih harus cari, harus membuat laporan seperti apa. Misalkan contohnya, oh saya ingin menarik laporan laba rugi, saya harus membuat nih tadi pengeluaran berapa ya, pendapatan berapa ya, terus apa saja ya petty cash yang dikeluarkan ya. Petty cash ini contohnya seperti pembayaran gaji karyawan, terus kemudian yang rutin ya, untuk, operasional ya. Kemudian untuk pembayaran listrik dan segala macamnya, itu kan semua akan dicatatkan di laporan laba rugi. Nah, dengan adanya sistem cukup memasukkan yang namanya untuk di penjualan, pembelian, kemudian untuk petty cash, cukup itu saja. Selebihnya dari sistem yang akan mengerjakan. Kira-kira begitu, Mas Chandra. Dan nantinya akan seperti apa? Semua software ini seperti apa ke depannya ya, atau beberapa tahun ke depan. Yang saat ini beberapa software sudah jalan, itu mereka saat ini sudah bergandengan dengan AI. Nah, salah satu AI yang terkenal adalah ChatGPT, seperti itu ya. Ada ChatGPT, kemudian sekarang yang baru ada DeepSeek ya dari China, dan juga saat ini juga ada Gemini dan lain sebagainya. Nah, sistem akuntansi saat ini sedang berkolaborasi dengan AI untuk bisa bekerja sama di mana bisa menentukan atau memberikan implementasi terkait dengan keputusan apa yang terbaik berdasarkan data yang keluar dari sistem tersebut. Jadi, based on data laporan keuangannya, itu mereka akan bisa menerjemahkan, bahasanya adalah menerjemahkan dari nominal tersebut dengan langkah atau implementasi apa yang harus dilakukan. Kira-kira begitu sih Mas, kalau dari kami. Dan saat ini kami juga ingin lebih besar, secara market ya, kami saat ini akan mendevelop beberapa, kami kalau dari Fobi sendiri terkait dengan resto. Nah, kami juga ingin develop terkait itu. Jadi tidak hanya untuk dari sisi retail, tapi kami juga ada beberapa sisi retail, jasa, dan lain-lain. Tapi juga kami merambah kepada dunia event, di mana memang kalau dibandingkan dengan sistem yang lain, mereka rata-rata berfokus kepada retail, jasa, tapi tidak mengambil untuk dari sisi F&B-nya. Gitu, Mas Chandra. Ya, thank you Mas Rizky. Berarti memang software akuntansi seperti Vobis ini itu ya Mas, secara pengaplikasian tinggal upload aja dan akan secara otomatis terbaca oleh sistem gitu ya. Dan tadi sempat dimention juga oleh Mas Rizky bahwa mungkin sebelumnya suatu perusahaan ini butuh 10 tim finance gitu ya. Tapi sejak ada software akuntansi ini ya bisa diefisienkan. Betul. Finance aja cukup karena tugas-tugasnya juga telah dibantu gitu kan oleh software akuntansi ini. Dan terkait dengan masa depan atau pembaruan yang akan diciptakan oleh Vobis dan juga software akuntansi ke depannya lebih ke pemanfaatan kolaborasi dengan AI gitu ya, dengan AI dan nanti akan merambah ke pasar-pasar baru, nggak cuma terfokus di retail dan juga jasa, tapi juga akan masuk ke F&B dan mungkin ke ranah-ranah hospitality gitu kali ya, 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 Mas betul. Rifki. Gitu.
Ya, thank you Mas Rizky untuk responnya tuh tadi sekaligus menjawab pertanyaan kedua dari Pak Agus Masuri dan pertanyaan dari Mas Ainul Ainul. Begitu. Nah, saya izin membacakan pertanyaan berikutnya nih dari Pak Reza Hashim. Ini cukup panjang nih. Mengingat bahwa implementasi sistem terintegrasi seringkali menghadapi resistensi dari pengguna karena perubahan proses kerja yang signifikan dari yang sebelumnya konvensional tiba-tiba menjadi semua serba digital. Lantas, gimana Fobis ini menerapkan strategi manajemen perubahan yang efektif untuk memastikan adopsi yang sukses dan meminimalkan gangguan operasional selama masa transisi gitu, Mas Rizky. Mungkin beberapa orang masih belum familiar gitu ya dengan digitalisasi yang ada, terus dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Fobis. Mungkin beberapa masih perlu adaptasi yang cukup lama gitu ya secara proses mereka untuk membiasakan diri. Nah, itu strategi dari tim Fobisnya seperti apa, Mas Rizky? Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Chandra. Terima kasih kepada Bapak Reza Hashim Zakarian ya, yang tadi dari Surabaya. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Oke, terkait dengan strategi apa yang supaya efektif ya, langkah-langkah yang diambil itu bisa yang pertama terkait dengan komunikasi yang transparan, Pak. Jadi memberikan informasi yang jelas terkait dengan manfaat dan tujuan dari sistem kepada seluruh karyawan atau supaya tidak untuk bisa mengurangi yang namanya ketidakpastian ataupun kita bisa bilang adalah resistensi ya. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sudah mention tadi adalah terkait dengan pelatihan dan juga edukasi. Di sistem di kami sendiri itu nanti akan ada yang namanya onboarding training, di mana akan kami berikan pelatihan dan juga edukasi terkait bagaimana penerapan aplikasi ini terhadap sistem dari Bapak seperti itu. Sebelum kita melakukan bahkan sebelum kita melakukan untuk pelatihan, kami ada yang namanya demo. Mungkin sama dengan grade D HR ini akan ada yang namanya sistem demo. Nah, sistem demo ini seperti apa? Sistem demo itu nanti akan menyesuaikan dengan kondisi ataupun dengan jenis usaha dari Bapak Ibu sekalian. Sama seperti yang grade HR ini tentunya pasti ada beberapa demo disesuaikan dengan jenis usaha, baik itu misalkan contoh ada berapa karyawannya, kemudian kebutuhannya apa saja dan segala macamnya. Semua tentu dari semua sistem itu akan ada yang namanya demo seperti itu. Dan selanjutnya kami juga berharap terkait dengan partisipasi penggunanya. Bagaimana cara karyawan ini bisa mengimplementasikan uh, penggunaan dari sebuah softwarenya dan terkait dengan feedbacknya seperti apa. Itu yang juga kami inginkan. Jadi tidak hanya dari sisi kami saja yang sebagai penjual ya, kalau kita bilang adalah penjual sistem, tapi kami juga ingin mendapatkan kembali dari pengguna ini seperti apa, apakah merasa kesulitan dalam penggunaannya, terus kemudian apa yang perlu dibenahi dan segala macamnya. Karena sebuah sistem itu tidak akan berjalan kalau tidak ada feedback dari para penggunanya seperti itu. Dan yang selanjutnya ini adalah terkait dengan dukungan manajemen. Dengan manajemen yang kuat, menunjukkan komitmen dan juga dukungan penuh terhadap perubahan untuk bisa diadopsi oleh di perusahaan ataupun di seluruh organisasi tersebut. Kira-kira begitu, Mas Chandra. Oke, thank you Mas Rizky. Another question nih dari Pak Reza Hashim. Jadi Ya, kalau misalkan kita ngomongin terkait dengan software akuntansi seperti Fobis ini kan pasti nanti akan ada additional cost gitu ya Mas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk berlangganan dengan sistem seperti Fobis ini. ya. Nah, lantas kalau dari sudut pandang Mas Rizky ini, sekiranya seberapa urgensial sih software akuntansi ini bagi UMKM gitu ya, bagi UMKM atau startup-startup yang memang benar-benar masih baru dengan keterbatasan modal, mungkin belum ada sokongan dari investor gitu ya. Nah, apakah penerapan sistem keuangan seperti Fobis ini itu sebagai suatu investasi jangka panjang yang memang akan berdampak signifikan gitu ya terhadap perusahaan ke depannya, atau justru ini menjadi beban tambahan gitu bagi perusahaan tersebut. Nah, kalau dari pandangan Mas Rizky seperti apa? Silahkan. Baik, Mas Chandra.
Mungkin seperti tadi sudah sedikit saya singgung ya terkait dengan hal ini, terkait dengan investasi dan apa aja. Sebenarnya ya untuk UMKM seperti yang tadi saya sudah mention, it's okay. Mereka mau menggunakan yang namanya tidak menggunakan sistem akuntansi, mau menggunakan yang free. Contohnya adalah seperti tadi saya sampaikan adalah menggunakan Google Sheet ataupun dengan Excel ya. Yang penting saya selalu tekankan kepada UMKM ini saat ini mulailah mencatat segala transaksi yang ada di dalam usahanya. Kenapa? Yang paling penting adalah tadi saya mention ketika Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan pinjaman di bank, tentu mereka akan menimbang terlebih dahulu. Apakah Bapak dengan misalkan contoh 10 juta dalam waktu 3 tahun. Nah, apakah Bapak tentu dari bank akan berpikiran apakah Bapak Ibu bisa membayar selama 3 tahun dengan cicilan anggaplah misalkan dalam satu bulan di angka 1 juta, misal seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian kuat enggak nih kalau dibebankan setiap bulannya harus bayar 1 juta? Nah, tapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah mulai melakukan namanya pencatatan, ya dari bank itu bisa berikan kepada bank, Pak, ini Pak, omset saya 1 bulan sudah based on data, tidak hanya baik omong-omong. Kalau bahasa anak sekarang omon-omon, tidak hanya baik omon-omon, tapi sudah ada datanya based on data ini Pak, bisa lebih dipercaya oleh uh, bank itu sendiri. Oke, ternyata Bapak Ibu ini saya lihat dari transaksi riwayat per bulannya itu secara omset itu ada di angka 2.500.000 sampai dengan 3 juta. Terendah di angka 2 juta, semisal seperti itu. Nah, secara otomatis bank itu akan lebih mempercayai Bapak Ibu sekalian. Itu penerapan untuk sistem akuntansi. Nah, bagaimana terus kemudian ada pertanyaan, apakah justru jadi beban tambahan jika menggunakan sistem akuntansi? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini adalah kembali lagi kepada saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian melakukan penerapannya sudah baik? Nah, karena apa? Dari kami hanya memberikan yang namanya pelatihan dan edukasi. Saya kembalikan lagi pada diri kita sendiri. Seperti contoh, semisal ini saya analogikan kembali ya Bapak Ibu ya. Saya eh, saya disuruh orang tua saya untuk olahraga. Cobalah, kamu coba olahraga A, B, C, dan D. Tetapi jika dari diri saya sendiri tidak mau melakukan, padahal orang tua saya sudah membayar untuk beberapa bidang olahraga tersebut, tentu akan menjadi beban tambahan kepada orang tua saya sudah terlanjur membayar, sedangkan saya tidak ada minat. Nah, yang bisa saya lakukan adalah di sini saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mulailah dari yang untuk UMKM ya khususnya, mulailah untuk mencatatkan secara digital menggunakan Excel terlebih dahulu. Kenapa? Kok nggak boleh Mas pakai catatan secara manual di tulis tangan? Sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana jika catatan ini hilang? Sangat rawan terjadi hilang catatan ini. Kalau misalkan tidak terbawa, hilang, terbakar, dan segala macamnya, yang sudah Bapak Ibu tulis di dalam berlembar-lembar ini, contoh ya, ini berlembar-lembar ini, hilang sekejap mata. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian ketika misalkan ada ingin melakukan pinjaman, kalau tidak bukti ini sudah hilang. Nah, makanya saya selalu menerapkan kalau bisa menggunakan Excel. Nah, Excel tersebut nantinya bisa disimpan ke Google Drive. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian di sini pengguna Android ataupun pengguna iOS ya untuk gadgetnya bisa download yang namanya Google Drive. Nah, di Google Drive itu bisa disimpan dan tidak akan hilang selama Bapak dan Ibu mengingat untuk email dan juga password.
Nah, eh, mungkin selanjutnya terkait dengan bagaimana strategi terbaik agar UMKM dapat memanfaatkan sistem ini secara maksimal tanpa membebani arus kas mereka. Nah, strategi terbaiknya yaitu tadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan yang namanya Excel. Kalau memang Bapak dan Ibu sekalian secara saat ini belum bisa untuk membeli sistem akuntansi. Kira-kira begitu sih Mas Chandra untuk saya bisa informasikan kepada dalam konteksnya untuk UMKM ya. Oke, thank you Mas Rizky untuk insight-nya. Jadi memang ya balik lagi ya Mas ke perusahaannya masing-masing gimana mereka punya pandangan jangka panjang terhadap bisnisnya ini. Apakah memang urgensial atau tidaknya itu ya tergantung dari seberapa ini ya berarti seberapa confident gitu suatu perusahaan gitu ya untuk Ya, melihat ya masa depan dari bisnis itu sendiri. Anyway, tadi respon dari Mas Rizky ini secara implisit juga sebenarnya udah mencakup jawaban untuk pertanyaan kedua dari Pak Ainul gitu ya terkait dengan tantangan-tantangan dalam penerapan software keuangan akuntansi seperti Vobis ini gitu dan gimana sih strategi-strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. So, thank you Mas Rizky untuk insight-nya. Kita langsung ke pertanyaan terakhir dari Bu Danik Purwandari. Tapi pertanyaan terakhir ini memang beliau secara eksplisit menyebutkan apakah gitu ya bertanya terkait apakah Vobis ini berbayar dan fitur-fitur apa saja sih yang disediakan oleh Vobis? Mungkin setelah sesi Q&A ini Mas Rizky bisa menjelaskan gitu ya lebih lanjut terkait dengan Vobis itu apa, fiturnya itu apa. Mungkin kalau ada demo singkat silahkan dari Mas Rizky begitu ya. Jadi kita akhiri Bapak Ibu untuk sesi Q&A kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya yaitu penyampaian pengenalan lebih lanjut terkait dengan Vobis dari Mas Rizky. Gitu, silakan Mas Rizky. total dari kami yang Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan fokus itu apa sih? Tapi kalau kita tadi memang saya tidak memperkenalkan ya secara langsung fokus itu apa. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan kami Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, ini adalah saya dikatakan moto kami. Efisiensi dalam satu klik, keuangan tertata, bisnis terjaga. Seperti itu. Oke, nah, ini adalah fokus ini adalah sebuah perusahaan penyedia perangkat lunak akuntansi atau kalau dalam bahasa startupnya dalam SAS. Sebab itu ya Bapak Ibu yang berfokus kepada penyederhanaan manajemen keuangan bisnis dengan menggabungkan teknologi-teknologi canggih dan pendekatan secara user friendly. Kami membantu bisnis dari berbagai macam ukuran untuk bisa mengotomatisasi tugas-tugas akuntansi, meningkatkan efisien dan juga bisa memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Solusi kami dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar secara lokal dan juga berkembang dengan seiring kemajuan teknologi dan perubahan regulasi. Visi misi kami Visi kami adalah menjadi perusahaan yang sepenuhnya berpusat kepada pelanggan dengan seluruh komponen organisasi mulai dari pengembangan produk sampai dengan pelayanan pelanggan. Bekerjasama dengan menciptakan solusi yang relevan dan berhasil. Misi kami adalah mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan, memastikan sinergi antar departemen dengan menghadirkan solusi yang konsisten dan relevan, menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan customer centric bagi seluruh tim dan mengukur dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan secara berkala. Nah, mungkin saya akan langsung menjelaskan terkait dengan segmen pasar homes ini sebenarnya apa saja sih, Mas? Kami cukup luas ya, cukup global Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya ini sebenarnya. Jadi di kami ini mungkin saya akan contohkan yaitu untuk UMKM itu untuk pembukuan dan keuangannya, baik itu dari sisi pembelian, bahan baku, kemudian penjualan secara customer,
kemudian juga ada untuk pencatatan kas dan bank, di mana kas dan bank ini adalah ketika nantinya Bapak Ibu ada misalkan contoh produksi ya, di produksi itu ada biaya listrik, kemudian ada juga biaya karyawan dan segala macamnya, itu semua bisa dicatatkan oleh produksi. Dan juga selain dari UMKM, kita juga mendukung perusahaan rintisan yang membutuhkan peralatan akuntansi yang mudah digunakan untuk para startup yang baru berkembang. Kemudian juga untuk perusahaan menengah, di mana untuk skala perusahaan menengah ini dengan operasional yang lebih kompleks ya, tentunya ada untuk produksi dan segala macamnya. Kemudian nanti ada pembayaran gaji karyawan, pencatatan pembayaran gaji karyawan, itu juga nanti bisa dicatatkan semua. Kemudian untuk jasa, jasa pun juga sama. Di kami bisa untuk melakukan pencatatan jasa. Banyak dari klien-klien kami seperti contoh laundry, kemudian ada barbershop, kemudian juga ada cuci sepatu dan segala macam jenis salon. Itu bahkan juga ada jadi salah satu klien dari kami di bisnis jasa tersebut. Dan yang menjadi terakhir yaitu ada di retail dan juga manufaktur. Nah, di manufaktur ini kami ada untuk program sendiri, yaitu untuk software manufakturnya, di mana bisa untuk perhitungan biaya overhead, kemudian per departemen nanti seperti apa, itu nanti bisa semua dicatatkan di sistem akuntansi ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sejarahnya, Hobbies ini didirikan di tahun 2019 dengan tujuan untuk mendorong inovasi teknologi di Indonesia. Pada awalnya, perusahaan ini berfokus pada pengembangan industri unggas guna meningkatkan efisiensi bisnis. Tapi, kami di akhir 2022 kami mulai memperluas fokus kami dengan mengembangkan sistem yang lebih canggih untuk bisa menanggapi kebutuhan perusahaan kecil dan menengah untuk mengoptimalkan operasional mereka. Sejak saat itu, kami juga bisa membantu perusahaan dalam hal meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka, serta kami berkomitmen untuk terus menjadi solusi yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pelanggan perusahaan kami itu sendiri. Kira-kira dari saya cukup sih, sekian Bapak Ibu untuk perkenalan singkat ya terkait dengan Fobis itu seperti apa, sejarahnya dan visi dari Fobis itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Mas Chandra selaku moderator. Silakan Mas Chandra. Terima kasih kembali Mas Rizky untuk pemaparannya terkait dengan fobi, sejarah, awal mulanya seperti apa, fitur-fiturnya apa saja. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada yang penasaran, pengen bahas lebih lanjut, pengen discuss lebih lanjut gitu ya terkait dengan Fobis atau mungkin kepingin ketemu dengan Mas Rizky secara langsung gitu ya biar tahu Fobis itu bagaimana implementasinya. Boleh mungkin Mas Rizky bisa share gitu ya di kolom chat untuk nomor WhatsApp-nya atau emailnya Mas Rizky, silakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung kontak gitu ya ke Mas Rizky jika ada pertanyaan lebih lanjut. Begitu. Baik, Bapak Ibu. Itulah tadi akhir dari sesi Q&A dan juga sesi pemaparan materi dari Mas Rizky selaku Account Manager at Fobis gitu ya mengenai materi kita di webinar siang hari ini. So, thank you so much gitu ya kepada Mas Rizky dan juga rekan-rekan Fobis atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kita di siang hari ini. Sungguh pemaparan materi yang luar biasa dan insightful dan memang ini membuka pola pikir kita gitu ya yang mungkin sebelumnya kita masih terbelenggu dengan cara-cara yang konvensional tapi sekarang kita sudah mulai nih bertransformasi secara perlahan gitu ya ke arah digitalisasi and hopefully semoga teman-teman semua yang ada di sini yang mungkin sekarang sudah terjun di perusahaan manapun itu mungkin ini sudah waktu yang tepat gitu ya untuk kita semua beralih gitu ke arah digitalisasi baik untuk penggunaan accounting software seperti Vobis maupun HRIS software seperti Grade HR gitu.
So sekali lagi thank you so much Mas Rizky untuk waktunya gitu ya. Terima kasih juga Mas. Ya, semoga setelah ini banyak nih teman-teman Great People yang langsung kontak gitu ya ke Mas Rizky tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan fitur-fitur yang ada di Hobbies gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi bahwa akan ada pemenang gitu ya untuk giveaway kita di siang hari ini dari penanya-penanya yang sudah masuk tadi ya. Kita akan bagikan voucher e-wallet. Dan kebetulan hari ini ada 5 penanya begitu ya. Dan karena hari ini cukup spesial gitu ya. Saya tersenyum bahagia di hari ini. Jadi untuk kelima penanya kita di hari ini akan mendapatkan e-wallet semuanya gitu ya. Masing-masing senilai 30.000 begitu Bapak Ibu. Ibu Danik, Pak Ainul, Mbak Aisyah, kemudian siapa tadi? Pak Agus Masyuri dan Pak Reza, begitu ya. Selaku pemenang giveaway e-wallet kita pada webinar kali ini. Grade HR bersama dengan Forbes. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya janjikan juga di awal bahwa setiap webinar Grade Connect kami akan membagikan e-certificate gitu ya kepada Bapak Ibu partisipan yang hadir di siang hari ini. Silakan Bapak Ibu scan QR code yang ada di layar Zoom Bapak Ibu masing-masing, kemudian isi formulir di dalamnya, isikan dengan nama lengkap dan juga alamat email beserta seberapa puas atau seberapa menarik webinar kita di siang hari ini dan apa yang Bapak Ibu harapkan di next webinar kita seperti itu. Silakan Bapak Ibu karena hanya Bapak Ibu yang mengisi formulir ini yang kemudian akan kami kirimkan begitu ya. Bapak Ibu, tampaknya kita sudah sampai di penghujung acara kita pada siang hari ini. Dengan demikian berakhir sudah webinar Grade Connect pada siang hari ini Bapak Ibu bersama partner kita yang luar biasa, Fobis, yang tadi disampaikan materinya oleh Mas Rizky Anugrah Putra, ya, selaku Account Manager at Fobis. Terima kasih untuk rekan-rekan dari Fobis, Mas Rizky, Mas Antoni, dan semuanya. Untuk kawan share-nya yang telah dibagikan biar kepada Great People semuanya hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Great People yang ada meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Semoga apa yang disampaikan di siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih terjadi kekurangan dalam pelaksanaan webinar di siang hari ini. Akhir kata, saya Chandra beserta seluruh tim dari DHR maupun Fobis yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa Bapak Ibu.